Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang networking programming. Di sini sudah saya buat 4 buah kelas, di mana setiap kelas ini punya fungsinya masing-masing. Oke, sebelum itu mari kita mengenal itu apa network programming. Network programming atau disebut dengan socket programming merupakan proses untuk membuat aplikasi yang mampu berkomunikasi berbasis client server. Di mana Java socket programming sendiri digunakan untuk komunikasi antar banyak aplikasi yang berjalan pada JRE yang berbeda. Pada prinsipnya, untuk pemrograman dapat mengikuti socket programming membutuhkan dua hal yang penting yang harus diketahui, yaitu alamat IP dari server dan nomor port. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu cara mengecek alamat IP kita. Pertama, buka icon WiFi di sini, lalu kita klik properti. Di pengaturan nanti di bawahnya akan ada alamat IP kita. Hati-hati ya teman-teman dalam mengecek alamat IP kita, jangan sampai tersebar. Di sini udah ada di bawahnya, saya tidak akan memperlihatkannya. Di sini nanti alamat IP yang kita gunakan adalah IP 4 address. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di sini ada program My Server. Pada baris pertama, import Java IO merupakan perintah input output. Input sendiri merupakan perintah untuk memasukkan data dari peralatan input, sedangkan output merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan data kepada pengguna. Lalu ada import JavaNet yang merupakan perintah program Java yang berisi kelas-kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melewati jaringan. Selanjutnya adalah public class My Server yang merupakan nama kelasnya sendiri, yaitu My Server. Kemudian adalah public static void main string args yang merupakan kelas metode utamanya, yaitu main. Lalu sini ada try dan catch yang berfungsi mirip dengan if. Sini berfungsi untuk mengecek jika benar, maka fungsi yang ada di try yang akan dijalankan, sedangkan jika salah, fungsi yang ada catch yang akan dijalankan. Server socket ini berfungsi untuk membuat instan kelas dari server socket yang servernya aktif, yaitu socket 666, dan selanjutnya menunggu klien untuk terhubung dengan server. Kliennya sendiri adalah My Client ini, program My Client. Data input stream ini digunakan oleh server untuk membaca data dari My Client dari kelas My Server yang mengembalikan objek kelas input stream. Lalu string str ini berfungsi untuk membaca data dengan encoding UTP UTF-8 dengan tipe data string. Kemudian ada system.outPrintMessage str ini berfungsi untuk menampilkan pesan yang ada di My Client. Itu ini. Selanjutnya ada ssclose yang berfungsi untuk menutup atau memutus server socket. Sedangkan catch ini akan dijalankan jika saat dicek tidak ada klien yang terhubung. Kita lanjutkan ke My Client. Sama seperti tadi, menggunakan java.io dan net. Lalu kita buat nama kelasnya, yaitu My Client, buat metode utamanya, kemudian di try. Di try, jalankan try. Ada socket new socket localhost 666. Di sini kita membuat instan kelas dari kelas socket. Kita akan memerlukan IP address atau nama host dari server dan nomor port yang diaktifkan oleh server. Kemudian ada data outstream yang berfungsi untuk menulis data dari program My Client ke program My Server
dan dari program server ke program my client yang mengembalikan objek kelas output stream. Lalu ada .write.utf menampilkan pesan dari my client nanti akan ditampilkan di my server, yaitu dengan tulisan hello server. Lalu ada .flush yang berfungsi untuk mengosongkan buffer dan mengirim hasilnya ke media fisik. Kemudian ada .close yang berfungsi untuk menutup objek doc. Lalu ada .sclose yang berfungsi untuk memutus server soket. Kemudian ada fungsi catch yang akan dijalankan jika eksekusinya saat dicek jadi tidak benar. Oke, langsung saja kita jalankan. Kita buka foldernya di mana kita meletakkannya. Di sini saya menyimpannya di network programming. Kita klik kanan, lalu kita git bash here. Pastikan teman-teman semua terhubung ke dalam suatu jaringan ya. Kita jalankan dulu. Java my server .java my server. Oke, kita buka git bash yang baru di tempat yang kita menyimpan kliennya tadi, git bash here. Kita buka saja yang sebelumnya biar teman-teman bisa memperlihat. Kita jalankan my clientnya, java my client.java, lalu java my client. Nah, maka akan tampil di sini pesannya yaitu hello server di my servernya. Oke, kita lanjut ke program berikutnya yaitu getName. Kita masih menggunakan import java.net, lalu kita buat di situ nama kelasnya yaitu getName. Kita menggunakan metode utamanya yaitu main, masih dengan init address host sama dengan 0, digunakan untuk mendeklarasikan init address terhadap objek host yang memiliki nilai awal 0. Lalu ada host init address.getLocalHost merupakan sintak yang menyatakan bahwa objek host diberi nilai yaitu init address.getLocalHost. Lalu system.out.println nama komputer Anda. Nanti ini akan tampil ketika kita melakukan pengecekan. Lalu host get hostname ini berfungsi untuk memanggil metode get address pada objek host yang telah dideklarasikan tadi, lalu dibuat perulangannya untuk mencetak IP address komputer tersebut. Di sini nanti akan tercetak nama komputer kita. Oh iya, sebelum saya lupa menjelaskan bahwa fungsi dari kelas getName ini berfungsi untuk menampilkan nama komputer kita. Langsung saja kita jalankan. Java getName Java get name, lalu inilah nama komputer saya. Berikutnya ada IP to name. Sama seperti kelas getName tadi, fungsi IP to name ini sendiri berbedanya karena di sini kita harus memasukkan alamat IP kita. Di sini kita bisa mengecek alamat IP komputer lain selama itu masih terhubung di satu jaringan yang sama. Di sini kita masih menggunakan import java.net, lalu kita buat nama kelasnya IP to name, lalu menggunakan metode utama yaitu main. If arg-length sama dengan 0, dalam kelas tersebut akan mengeksekusi percabangan sendiri. Jika panjang string hostnya bernilai 0, maka perintah ini akan dijalankan. Sedangkan jika tidak, maka akan berlanjut ke perintah berikutnya. Perintah ini akan berfungsi untuk menampilkan tulisan pemakaian Java IP to name. Nanti di sini kita baru masukkan alamat IP kita. Selanjutnya system.exit. Nanti program ini akan kembali ke semula atau
ditutup. Berikutnya ada string host sama dengan args0 dan init address sama dengan address sama dengan 0 merupakan inisialisasi, di mana kita mendeklarasikan string yang bernilai 0 dan init address. Selanjutnya ada try dan catch. Jika dia bernilai saat diperiksa IP-nya bernilai benar, maka perintah akan mengeksekusi try dan untuk mengecek kesalahan. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka akan mencetak nama komputer user. Sedangkan jika alamat IP yang dimasukkan tidak benar atau salah, akan muncul tulisan invalid IP dan sistem pun keluar. Nah, di sini pas pengecekan alamat IP-nya. Oke, langsung saja kita cek. Java IP to name .java IP to name. Kita masukkan alamat IP-nya tadi. Sini saya sensor 1. Nah, akan muncul nama laptop saya. Oke, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.